Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu KDRI. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai pancayatnya, yaitu dasar-dasar pelaksanaan yatnya, bagian-bagian pancayatnya, tingkatan-tingkatan yadnya, dan contoh-contoh pelaksanaan yadnya. Sebagai anak Hindu yang taat menjalankan ajaran agama, anak-anak juga harus menghormati kedua orang tua, berperilaku ramah, sopan, dan santun agar kedua orang tua merasa bangga kepada anak-anak. Anak-anak rajin membantu ibu membersihkan tempat suci, mempersiapkan sarana upacara, membantu mengaturkan canang, dan rajin sembahyang. Semua dilakukan dengan tulus. Perlu kalian ketahui bahwa yang anak-anak lakukan merupakan wujud dari pelaksanaan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu yang dimaksud pancayatnya? Apa dasar dalam pelaksanaannya? Nah, supaya kalian memiliki pengetahuan tentang pancayatnya, ayo kita pelajari materi berikut ini. Pancayatnya. Pancayatnya dapat diketahui sebagai 5 macam persembahan suci atau upacara korban suci yang dilaksanakan atas dasar hati tulus ikhlas dalam usaha mencapai kesempurnaan hidup. Dasar pelaksanaan pancayatnya. Pancayatnya berdasarkan Trirena. Trirena adalah istilah dalam bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata tri yang artinya tiga dan rena yang artinya hutang. Jadi, pengertian Trirena adalah 3 jenis hutang yang dimiliki atau dibawa manusia sejak lahir. Hutang yang dimaksud bukanlah hutang piutang biasa, tetapi lebih pada kewajiban yang hendaknya dilakukan sebagai umat Hindu. Ketiga jenis hutang tersebut wajib dibayar dengan melaksanakan pancayatnya. Dewa Rena. Dewa Rena merupakan utang manusia kepada Yang Widiwasa karena beliau telah berjasa memberikan kehidupan serta menciptakan alam semesta beserta isinya sehingga kita dapat hidup di dunia ini. Dewa Rena ini dibayar dengan melaksanakan dewayatnya dan butayatnya. Pitra Rena. Pitra Rena adalah utang jasa kepada para pitra atau leluhur atau orang tua karena beliau berjasa melahirkan, membesarkan, merawat, dan mendidik kita sehingga menjadi anak yang suputra. Menghormati dan membalas jasanya dengan cara-cara sesuai ajaran Dharma merupakan tugas yang mulia. Pitra Rena ini dibayar dengan menggunakan fitrayatnya dan manusayatnya. Resi Rena. Resi Rena adalah utang yang harus dibayar kepada para maharesi, para pendeta, dan guru kerohanian yang memberikan pengetahuan rohani sehingga manusia mampu mewujudkan jagadita dan moksa. Resi Rena dibayar dengan melaksanakan resiyatnya. Kelahiran sebagai manusia bisa ada dan berjalan baik karena berkat karunia dan cinta kasih yang widiwasa beserta seluruh manifestasi dan ciptaannya. Berkat anugerah yang widiwasa atau dewata, pitra, dan para resi, maka kita manusia bisa terlahir ke dunia dan menjalani kehidupan dengan tuntunan dharma atau agama untuk mencapai tujuan hidup yang telah digariskan. Sebagai hukum sebab akibat, maka sudah sewajarnya kita sebagai manusia membayar 3 hutang ini atau trirena, tujuannya agar tercipta keseimbangan menuju kebahagiaan dan kedamaian. Bagian pancayatnya.
dewayatnya, budayatnya, fitrayatnya, manusayatnya, resiyatnya. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pancayatnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, nityayatnya. Nityayatnya adalah persembahan yang dari segi waktu pelaksanaannya dilakukan setiap hari secara rutin. Contohnya, persembahyangan sehari-hari seperti puja trisanya dan yang lainnya. Bagi Sulingge, nityayatnya biasanya dilakukan dengan melaksanakan Surya Sewana. Yang kedua, Naimitikayatnya. Naimitikayatnya adalah yatnya yang dari segi waktu pelaksanaannya dilakukan secara berkala atau dalam waktu-waktu khusus atau tertentu. Contohnya, Tilem, Purnama, Hari Raya Galungan, Kuningan, Siwaratri, Pagarwesi, Nyepi, dan hari raya lainnya. Tingkatan-tingkatan yatnya. Tingkatan yatnya yang berdasarkan besar atau kecilnya upakara yang dihaturkan. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Nista, Madya, Utama. Nista dibagi menjadi 3. Kanistaning nista, Madyaning kanista, Utamaning kanista. Madya dibagi juga menjadi 3. Kanistaning Madya, Madyaning Madya, Utamaning Madya. Utama. Utama dibagi menjadi 3 bagian. Kanistaning utama, Madyaning utama, dan Utamaning utama. Tingkatan yatnya yang kedua adalah tingkatan yatnya ditinjau dari segi kualitas triguna. Ada satwika yatnya, yaitu jenis yatnya yang dihaturkan dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, raja sikayatnya, yaitu jenis yatnya yang dilakukan dengan tujuan menunjukkan rasa pamer, kemampuan, serta sangat terikat dengan hasil. Yang ketiga, tama sikayatnya, yaitu jenis yatnya yang dilakukan tanpa aturan atau secara sembarangan, tidak berdasarkan sumber-sumber sastra suci, serta tidak dilandasi dengan keyakinan yang tulus. Contoh-contoh pelaksanaan yatnya. Contoh pelaksanaan dewa yatnya. Melaksanakan puja trisanya setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, rajin membersihkan tempat suci setiap hari, melaksanakan hari suci keagamaan seperti Purnama, Tilam, Siwaratri, Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagarwesi, serta melaksanakan puja wali atau piodalan di tempat suci. Contoh pelaksanaan budayatnya. Menghaturkan banten saiban sehabis memasak atau yang disebut dengan yatnya sesa. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar, membuang sampah pada tempatnya, merawat binatang peliharaan dengan baik, merawat tanaman agar tumbuh subur dan asri, melaksanakan upacara pecaruan untuk menyucikan alam semesta atau buana agung, menghaturkan segahan setiap hari suci Kajeng Kliwon, melaksanakan tawur kesange sehari menjelang Hari Raya Nyepi, pelaksanaan Pancawali Krama setiap 10 tahun sekali, dan Eka Dasarudra setiap 100 tahun sekali di Pura Besaki. Dan bagi umat Hindu di Tengger ada upacara Pujan Mubeng. Contoh pelaksanaan fitrayatnya. Tidak melakukan tindakan tercela yang dapat menyakiti perasaan orang tua, mendengarkan dengan baik dan melaksanakan setiap nasihat orang tua, rajin mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah diwajibkan demi meringankan beban orang tua, rajin sembahyang dan menghaturkan persembahan kepada roh suci leluhur, melaksanakan upacara penguburan bagi orang tua yang sudah meninggal, melaksanakan upacara pengabenan atau pembakaran jenazah bagi orang tua atau leluhur yang sudah meninggal dengan tujuan mempercepat proses pengembalian unsur Pancamahabhuta ke asalnya. Melaksanakan upacara nyekah, memukur, maligya, upacara
Mawadana dengan tujuan melepaskan atma dari belenggu badan halus dan membuat tempat suci seperti Pelinggih Rong Tiga atau Pelinggih Rong Kasih sebagai stana roh suci leluhur. Contoh pelaksanaan resiyatnya yaitu mempelajari dengan rajin dan tekun ajaran agama Hindu yang bersumber dari kitab suci Weda, menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya, hormat dan patuh kepada catur guru, mengamalkan ajaran catur guru dalam kehidupan sehari-hari, membangun tempat-tempat pemujaan untuk Sulinggih, menghaturkan atau memberikan punya pada saat-saat tertentu kepada pandita atau pinandita. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.